sekitar bulan Oktober tahun 1945, Bapak Otto ini tiba-tiba didatangi tamu yang mengajaknya untuk rapat. Tanpa curiga, Pak Otto ini langsung ikut aja sama tamu yang tidak diketahui identitasnya itu. Nah, sejak saat itulah Pak Otto tidak pernah kembali. Akhirnya tersiarlah kabar kalau Pak Otto telah dibawa ke rumah tahanan Tanah Tinggi, lalu dipindahkan ke penjara yang ada di Tangerang. Setelah 13 tahun berlalu, yaitu di tahun 1958, ada satu orang pelaku yang berhasil diadili. Dia bernama, mungkin kita sering melihatnya di uang 20.000, dan mungkin juga tidak banyak yang tahu siapa beliau sebenarnya. Beliau adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang juga merupakan Menteri Negara Republik Indonesia yang pertama di era Bung Karno. Sedihnya, peranan pentingnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menjaga keamanan bangsa ini harus gugur karena telah dikhianati oleh bangsanya sendiri. Tapi benarkah dia telah diculik bahkan jasadnya tidak pernah ditemukan sampai hari ini? Lantas siapakah yang tega melakukan hal keji tersebut? Silakan tonton video ini sampai habis agar kalian lebih mengetahui lagi tentang mahalnya perjuangan para pahlawan yang telah gugur untuk kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan lupa subscribe, maka kalian menjadi lebih tahu. Halo, saya Vega. Selamat datang di channel yang membahas sisi sejarah dan kisah nyata. Jangan lupa kalian subscribe supaya mengetahui fakta yang tersembunyi. Mari dengarkanlah ceritanya dan bersiaplah untuk menjadi lebih tahu. Nama lengkapnya adalah Raden Otto Iskandar Dinata yang akrab dipanggil Otista. Bahkan karena keberaniannya dia memiliki julukan si Jalak Harupat. Beliau ini dilahirkan tanggal 31 Maret tahun 1897 di Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan merupakan anak bungsu dari pasangan Bapak Raden Haji Adam Rahmat dan Ibu Siti Hidayah. Beliau mengawali pendidikannya di HIS, yaitu sebuah sekolah dasar untuk pribumi pada zaman penjajahan Belanda yang ada di Bandung. Lalu melanjutkan pendidikannya di Quick School Onderbouw, yaitu salah satu lembaga pendidikan resmi yang ditempuh seseorang untuk menjadi guru pada masa kolonial Belanda yang ada di Bandung. Setelah beliau menyelesaikan semua pendidikannya, beliau ini bekerjalah sebagai seorang guru di HIS yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, beliau memang aktif dalam pergerakan nasional. Itu beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Budi Utomo Cabang Bandung dari tahun 1921 sampai tahun 1924 dan menjadi Dewan Kota, yaitu anggota pemerintahan yang berfungsi seperti lembaga legislatif yang mampu mempresentasikan perwakilan dari setiap golongan etnis yang ada di Pekalongan. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Besar pada tahun 1928. Bahkan sebagai ketuanya 1 tahun setelahnya, yaitu di tahun 1929 sampai 1942 dalam sebuah paguyuban Pasundan, yaitu sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat Sunda agar lebih berkembang nih dalam berbagai bidang seperti pendidikan, sosial budaya, ekonomi, politik, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, di tahun 1930 sampai 1941, beliau juga menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, yaitu sebuah badan perwakilan yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang menjadi cikal bakal terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang dikenal dengan singkatan DPR. Selanjutnya, di tahun 1942 sampai 1945, beliau telah menjadi pemimpin Surat Kabar Cahaya, yaitu surat kabar yang diterbitkan di Bandung selama masa pendudukan Jepang yang berperan sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yaitu dua lembaga yang berperan penting dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Singkat cerita, setelah proklamasi kemerdekaan
RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bapak Otto Iskandar Dinata ini diangkat menjadi Menteri Negara di kabinet pertama yang dibentuk pada tahun 1945. Salah satu tugas utamanya adalah mempersiapkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR dari laskar-laskar rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan sekarang kita kenal dengan sebutan TNI. Lalu, di tengah revolusi kemerdekaan yang belum stabil, Bapak Otto ini diculik oleh sekelompok orang yang diduga Laskar Hitam, yaitu kelompok yang tidak puas dengan kebijakan penyatuan mantan anggota PETA, yaitu bentukan Jepang dan KNIL bentukan Belanda ke dalam satu Badan Keamanan Nasional. Jadi sekitar bulan Oktober tahun 1945, Bapak Otto ini tiba-tiba didatangi tamu yang mengajaknya untuk rapat. Tanpa curiga, Pak Otto ini langsung ikut aja sama tamu yang tidak diketahui identitasnya itu. Nah, sejak saat itulah Pak Otto tidak pernah kembali. Akhirnya tersiarlah kabar kalau Pak Otto telah dibawa ke rumah tahanan Tanah Tinggi, lalu dipindahkan ke penjara yang ada di Tangerang. Setelah 13 tahun berlalu, yaitu di tahun 1958, ada satu orang pelaku yang berhasil diadili. Dia bernama Mujitaba bin Murkam, salah satu anggota Laskar Hitam. Dan berdasarkan kesaksiannya ini, Bapak Otto ternyata telah dihilangkan nyawanya di Pantai Mauk, Banten, Tangerang pada tanggal 20 Desember tahun 1945. Dan jasadnya dilarung ke laut. Bahkan sampai hari ini, jasad Bapak Otto Iskandar Dinata tidak pernah ditemukan. Pemerintah dan keluarga akhirnya melakukan pemakaman simbolis dengan menguburkan segenggam tanah dan air laut dari Pantai Mauk di Taman Bahagia Lembang, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 21 Desember tahun 1952. Misteri kematiannya menjadi salah satu kasus pembunuhan penjabat negara paling misterius dalam sejarah Indonesia, yang sampai saat ini belum pernah terungkap secara tuntas siapa dalang utama di balik tragedi ini. Karena tragedi yang menimpa beliau terjadi di usia Republik Indonesia yang masih sangat muda, yaitu baru 4 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Ia telah gugur di tengah upayanya membangun pertahanan negara dan mempersatukan kekuatan rakyat. Kisahnya adalah pengingat betapa mahalnya harga kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, Bapak Otto Iskandar Dinata diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 1973. Namanya diabadikan sebagai nama jalan, nama rumah sakit di Soreang, hingga stadion yang memakai julukannya, yaitu Sijalak Harupat. Wajahnya juga ada di uang pecahan 20.000 sebagai simbol pengakuan nasional atas perjuangannya. Demikianlah kisah tentang Bapak Otto Iskandar Dinata. Bagaimana menurut kalian? Semoga kita bisa meneruskan perjuangannya untuk mempertahankan martabat bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.